kan orang-orang kadang-kadang kan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang kan. Ini terbalik, mereka senang melihat orang sukses dan susah melihat orang sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun lu nonton ini, teman-teman semua. Kembali lagi bareng gua Ali di Ngobrolin Hidup. Dan hari ini kita judulnya bertamu ke rumah tamu kita. Guys kita hari ini yang luar biasa sekali. Ada Mas Sandiaga Uno. Thank you Mas Ali. Apa kabar Mas Sandi, sehat? Alhamdulillah, mengucap syukur. Alhamdulillah. Terima kasih udah terima kasih bareng. Bisa bareng gitu. Syukran. Syukran jazilan. Afwan. Saya yang terima kasih justru sebetulnya. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol ke sini. Mas Sandi sudah meluangkan waktunya dan juga kita bertamu ke sini mau ngobrol-ngobrol, belajar dari Mas Sandi juga dan saling belajar. Saya yakin saya yang lebih banyak belajar. Okay. Saya niat untuk belajar dan saya yakin juga siapapun yang nonton, teman-teman semua yang mendengarkan juga akan bisa banyak belajar dari perjalanan Mas Sandi juga. Gitu. Siap. Nah, jadi kita langsung aja gitu Mas Sandi. Saya pribadi melihat Mas Sandi sebagai sosok seorang yang paling identiknya di antara berbagai macam hal gitu. Kalau di antara berbagai macam sektor identik dengan ya bisnis gitu, seorang pengusaha ya. Nah, kalau bicara sebagai seorang pengusaha, dan saya melihat Mas Sandi nggak hanya seorang tertarik tapi juga peduli, artinya punya kepedulian juga terhadap dunia bisnis ke arah UMKM dan seterusnya. Dan itu awal mulanya dari mungkin sekedar tertarik sampai akhirnya justru punya kepedulian terhadap dunia usaha, tuh ceritanya gimana Mas Sandi? Semua bermula kalau kita flashback di tahun 97, pada saat itu saya berkarir mungkin baru sekitar 7-8 tahun, dan dalam karir saya mengalami satu kenaikan yang ya alhamdulillah lah, waktu itu di usia yang masih terbilang muda, mendapatkan posisi profesional yang cukup tinggi. Tapi sebagai karyawan pegawai kantoran di sebuah perusahaan investasi di luar negeri. Semua berawal dari krisis tahun 97. Krisis tahun 97 ini justru menjadi pemicu transformasi hidup saya. Jadi saya tadinya seorang karyawan pegawai kantoran, harus kehilangan pekerjaan karena krisis. Saya di PHK. Dan pada saat itu untuk memulai mencari pekerjaan lagi sangat sulit karena keadaan krisis moneter pada saat itu. Akhirnya saya banting setir, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan jalan bersama dengan rekan-rekan kami bertiga memulai satu usaha kecil sih sebetulnya, usaha mikro atau ultra mikro mungkin, yang bergerak di bidang keuangan sebagai sebuah perusahaan penyedia konsultasi keuangan. Nah, itu yang kami awali mulai dari 3 orang karyawan. Usaha kami jatuh bangun berkali-kali. Kami akhirnya mampu bertransformasi menjadi perusahaan investasi, dan setelah lebih dari 22 tahun lebih ya kami ya, sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. 30.000. Jadi itu yang mengawali karir, dan di situ yang membuka pada tahun 2003-2004 ketertarikan saya di sektor UMKM, karena saya pernah mengalami di 5 tahun pertama memulai usaha dari 97 sampai 2002 bagaimana sulitnya membangun usaha dari kecil, dari skala UMKM, dan bagaimana saya mengalami jatuh bangun dan akhirnya dari startup menuju scale up. Nah, pengalaman ini yang ingin saya sharing, saya bagikan, saya mentorkan ke para UMKM lainnya, sehingga lebih banyak lagi para pengusaha pemula, pengusaha UKM, pengusaha-pengusaha muda
di sektor manapun juga memiliki potensi kesuksesan yang lebih baik lagi. Karena berdasarkan data-data dan berdasarkan penelitian bahwa pengusaha yang mendapatkan kesempatan diberikan mentorship atau mentoring itu tingkat kesuksesannya meningkat 80%. Jadi oleh karena itu yang membawa satu ketertarikan bagi saya untuk berbagi, menyediakan waktu, pikiran, tenaga untuk memberdayakan UMKM. Terakhir kami juga memberikan satu perhatian khusus dengan menggagas satu gerakan sosial, gerakan nasional penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan, yaitu OKOC. Yang sekarang sudah go nasional dengan 400.000 pesertanya di 34 provinsi. Jadi itu awalnya ketertarikan saya dan sekarang menjadi passion. Malah saya memiliki beberapa inisiatif yang semuanya memiliki satu semangat untuk memberdayakan usaha kecil, terutama usaha mikro dan ultramikro, mulai dari pendanaannya dengan pendirian Bank Infak yang kami gagas tahun lalu. Juga kita memiliki rumah siap kerja untuk meningkatkan skill dari anak-anak muda di tengah persaingan yang semakin keras persaingan ini, apalagi ada pandemi seperti ini. Sekarang ini. Tujuan akhirnya sih ingin menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Dan tujuan kedua juga menciptakan inovasi-inovasi agar beban biaya hidup masyarakat yang sekarang sangat terasa sangat berat, membebani masyarakat kita khususnya yang di masyarakat ekonomi terbawah ini bisa diatasi dan kita bisa mampu untuk menjadi pemenang dari pandemi ini. Ini seru banget nih. Dan tadi sebelum maju ke depan lagi dari perjalanan itu, tadi Mas Sandi sendiri bilang bahwa pentingnya mentor gitu kan. Mas Sandi sendiri saat membangun usaha sendiri ada mentor juga? Ada beberapa mentor yang selalu membimbing saya, yang sudah sering diungkap, Pak William Suryajaya, pendiri Astra, yang memberikan saya luar biasa inspirasi, motivasi, waktu beliau semasa hidup, sehingga saya memiliki filosofi bahwa membangun bisnis itu bukan mencari kekayaan, tidak hanya menjadi economic animal, tapi membangun bisnis itu adalah menjadi aset bangsa, menjadi sumbangsih bagi kemaslahatan masyarakat, dan menjadi konsep Islam yang rahmatan lil alamin itu sebagai satu berkah bagi semesta alam itu saya dapatkan dari Pak William waktu mendirikan Astra. Dan mentor-mentor lain yang selama 20 tahun lebih saya menjadi pebisnis, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi. Ada momen tertentu nggak yang paling diingat dari mentor-mentor Mas Sandi, yang kejadian tertentu yang akhirnya jadi momen yang sangat diingat, jadi pembelajaran yang dibawa terus ke depan, yang di antara beberapa hal yang saya yakin cukup banyak? Saya waktu itu baru memulai usaha, dan satu momen yang nggak akan saya lupakan adalah saya meminta secara khusus ke Om William untuk bisa mendapatkan ilmunya, dan beliau dengan sangat murah hati menyampaikan bahwa silakan datang setiap Sabtu, ada 1 jam waktu makan siang kita bisa berinteraksi. Kedua, waktu kejadian kerusuhan tahun 98, di mana Om William sebagai seorang Tionghoa, keturunan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang punya usaha di sini, menunjukkan nasionalisme yang melebihi ambang batas dari nasionalisme yang biasa ini saya lihat di sekitar kita, bahwa dia sangat peduli terhadap bukan usahanya dia, tapi usaha-usaha UMKM tetangga dia di beberapa tempat dia berusaha di Jakarta Utara, di seluruh wilayah Indonesia, bahwa
banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang tidak bersalah tapi menjadi korban kerusuhan. Pada saat itu dia jauh lebih memperhatikan usaha-usaha milik usaha kecil, pengusaha kelas mikro yang terganggu karena adanya krisis. Dan disitulah saya belajar salah satu value yang sangat-sangat sentral, nilai kewirausahaan, yaitu benevolence. Saling peduli, saling ingin membantu, bergotong royong. Benevolence ini ternyata setelah saya belajar lebih lanjut tentang kewirausahaan, bahwa ciri-ciri utama dari seorang wirausaha yang sukses itu adalah memiliki rasa empati dan rasa peduli yang sangat tinggi. Dan ini kita lihat hampir setiap pengusaha yang sukses itu benang merahnya adalah dia peduli terhadap lingkungan, dia berkontribusi dan saling membantu sesama. Benevolence, dari empati dan sampai kepedulian. Dan itu kebanyakan kalau kita bicara soal entrepreneurship atau wirausahaan itu ada beberapa yang nyebut, tapi lebih banyak bicara soal kegigihan kalau tapi meskipun itu juga sangat penting gitu, saya yakin. Secara literatur ada 6 sifat-sifat dasar atau nilai-nilai dasar dari kewirausahaan itu. Pertama adalah tadi kita udah bicara benevolence. Kedua adalah achievement, itulah prestasi, keinginan untuk sukses, itu namanya achievement. Ketiga itu adalah self direction, jadi dia ingin mengambil, menjadi nakoda kapalnya sendiri. Apakah dia lebih baik leadership gitu juga kah? Ya, leadership, kepemimpinan lah. Dan itu namanya self direction di dalam literatur kewirausahaan, bahwa dia ingin memiliki kesempatan menjadi nakoda walaupun kapalnya kecil. Daripada dia jadi penumpang di kapal besar, dia mendingan jadi nakoda di kapal yang lebih kecil gitu. Itu salah satu sifat kewirausahaan juga. Berikutnya stimuli, dia sangat termotivasi dengan keadaan sekelilingnya. Jadi dia selalu mencari tantangan-tantangan. Dia menstimuli, menstimuluskan dirinya sendiri untuk mendapatkan anak tangga, untuk mencari tantangan-tantangan baru. Jadi men-challenge diri terus apalagi misalnya lebih apalagi. Nah, itu stimulus itu juga salah satu ciri-ciri nilai-nilai kewirausahaan. Habis itu security, bahwa dia ingin mencapai satu titik yang boleh dibilang sebagai titik yang disebut sebagai kemandirian, bahwa dia punya satu sense of security, dia ada rasa aman, bahwa rasa aman dia itu adalah kalau dia mengambil satu sikap yang proaktif, itu yang disebut sebagai security. Dia ada rasa aman dalam mengambil resiko. Dia yakin dengan dia mengambil resiko itu, dia memiliki ilmu pengetahuan dan know-how-nya sehingga dia bisa merasa aman dalam mengambil risiko. Itu unik banget, kata aman dan kata resiko itu kan sepertinya bertolak belakang gitu. Beda, pengusaha itu dia dalam mengambil satu peluang, mengambil resiko dan berani mengambil resiko itu karena dia punya sense of security. Dia yakin, dia pede. Dan terakhir ini yang menarik adalah universality, yaitu konsep bahwa kebersamaan, konsep dia harus memberdayakan dan dia harus menjadi bagian daripada satu ekosistem yang besar. Bagaimana dia membangun silaturahim, network yang luas. Ini adalah sifat-sifat kewirausahaan. Ini jarang saya bahas ya, tapi karena kita punya waktu cukup. Tapi ada 6 sifat-sifat tadi. Jadi ini disebut sebagai entrepreneurial values atau nilai-nilai kewirausahaan. Jadi kalau dilihat entrepreneurial values itu tadi saya sudah sampaikan, benevolence, terus achievement, achievement, stimuli, dia menstimulaikan, self directions,
security, dan universality. Menariknya dari 6 ini, kalau diperas, dia akan berangkat menuju ke yang disebut sebagai orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation. Dan di sini lebih kelihatan gitu. Jadi ada 3 entrepreneurial orientation itu. Satu adalah inovasi, innovativeness. Rata-rata pengusaha yang sukses itu pengusaha yang selalu mengambil inisiatif untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, produk baru, jasa baru, atau barunya itu bukan artinya baru produknya nggak ada yang lain, tapi baru dari segi layanannya, apakah dia ternyata lebih enak, lebih murah, atau lebih cepat penyajiannya, jadi itu baru. Nah, inovasi ini sangat berdekatan dengan 2 hal. Sangat berdekatan dengan 2 hal, yaitu achievement, jadi dia ingin mendapatkan prestasi, dan self direction. Jadi karena dia yakin tentang arah yang dia akan tuju, dan dia ingin mencapai prestasi tersebut, itulah pengelompokannya menjadi inovasi. Jadi 2 tadi ya. Jadi self directions dan jadi ini seperti salah satu efek dari ke-6 values tadi itu membuat orang menjadi juga lebih 2 ini self directions dan achievement akan mendirect orang menjadi inovatif. Menarik yang kedua. Yang kedua ini adalah satu orientasi kewirausahaan yang disebut sebagai risk taking, berani ngambil resiko. Nah, berani ngambil resiko itu ujungnya itu ada di tadi stimulai, jadi dia punya challenge untuk memotivasi dirinya sendiri, jadi dia berani, dan tadi yang saya bilang security. Jadi dalam mengambil resiko dia ada punya rasa aman karena dia punya pengetahuan yang kuat. Nah, itu jadi dari 2 itu mengarah kepada risk taking. Dan yang ketiga orientasi kewirausahaan ini adalah proaktif. Nggak ada pengusaha yang sukses itu kalau nggak proaktif. Bukan cuma aktif, tapi proaktif. Gitu. Jadi dia jemput bola. Jadi dia kayak Mas Ali gitu. Cari waktu Sandi Uno, lewat sini, nemu, langsung kita bikin jadwal proaktif. Dan dia yakin dalam setiap interaksinya akan mendapatkan satu hal yang positif. Selalu gitu. Jadi dia lebih banyak husnuzon daripada suuzon. Jadi setiap kali dia dia percaya bahwa kegiatan proaktifnya itu akan menebar manfaat. Nah, itu dasarnya, bangunan dasarnya itu adalah benevolence dan universality. Jadi yang itu yang membentuk tadi yang budaya benevolence dan universality itu akhirnya membuat orang karena saling peduli, ingin kebersamaan dan lain sebagainya, dia langsung proaktif. Dia ingin setiap kali ada masalah dia ingin jadi solusi. Setiap ada orang kesulitan dia ingin membantu. Setiap ada bisnis yang maju dia ingin tahu kenapa maju. Bukan ini pasti nyolong. Tapi dia lihat gimana ini maju? Gimana saya bisa dapat inspirasi? Dia lihat orang sukses dia senang. Kan orang-orang kadang-kadang kan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang kan. Ini terbalik, mereka senang melihat orang sukses, susah melihat orang sedih. Ini luar biasa sifat-sifat ini yang setelah diperas menjadi 3 tadi, yaitu orientasi kewirausahaan. Ini satu SKS sendiri. Wah, ini ilmu gratis tuh. Ini di sini nih. Oke, ini jarang banget saya ngomong ini di luar ya karena kalau kita bicara, kan ini bicara tentang hidup ya. Iya. Akhirnya kita punya kesempatan untuk ngomong value-value ini dan orientasi-orientasi ini. Ini yang saya sebetulnya pengen banget tebar ke anak-anak muda sebanyak mungkin. Milikilah 6 sifat dasar ini, 6 nilai-nilai kewirausahaan ini, dan peraslah dari 6 ini menuju ke 3 orientasi. Sehingga kita, karena entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu mindset, pola pikir. Nah, dengan 6 value tadi dan 3 orientasi perasan dari 6 value tadi, saya yakin kita akan punya ekosistem kewirausahaan yang kuat banget. Oke, saya banyak cabang pertanyaan yang mau saya follow up. Saya bingung,
Tapi saya mau balik dulu ke belakang sebentar, boleh ya? Waktu habis di PHK akhirnya terus memutuskan untuk memulai usaha, ada rasa takut nggak? Pertama jadi dokter, nggak bisa jadi pengacara, terus jadi PNS, paling bawah kan pengusaha. Jadi saya di PHK tuh dengan menanggung hutang.